Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin kami akan berbagi informasi. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, saya yakin sudah sangat mengetahui tentang virus SARS. Sekedar informasi, kita berbagi, sharing apa yang mungkin kami dapat sampaikan tentang virus SARS-CoV-2. Mungkin penting sekali untuk kita mengetahui pada saat ini kita sedang menggalakkan untuk vaksinasi. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu, mohon izin. Jadi dalam pertemuan ini kita akan menyampaikan bagaimana tentang virus SARS-CoV-2, kemudian pemeriksaannya, kemudian konsorsium whole genome sequencing, itu penting sekali kita lakukan, dan kemudian penting juga tentang mengenal apa itu vaksin COVID-19. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita mengetahui bahwa penularan itu sangat cepat sekali, penyebaran suatu penyakit itu sangat cepat, apalagi kalau penyakit itu adalah human to human, karena saat ini transportasi itu sangat-sangat mudah. Jadi hanya dari satu negara, misalnya dari Amerika sampai ke Indonesia itu hanya membutuhkan waktu 36 jam. Sehingga dengan kemudahan-kemudahan ini kita mengetahui banyak sekali virus-virus yang juga bersirkulasi dari satu negara ke negara lainnya yang diangkut dengan transportasi, terikut dengan transportasi. Jadi, misalnya dari satu negara orang sudah terinfeksi, tapi masih masa inkubasi, dia bisa terbawa sampai ke negara berikutnya, negara tujuan, dan di negara tujuan dia baru menunjukkan adanya gejala, dan ini sangat-sangat mudah pada era sekarang ini. Nah, untuk itu kita bisa melihat bagaimana patogenitas dan transmisi daripada virus-virus yang saat ini sering sekali kita mengetahui dia menyebabkan outbreak. Contohnya adalah virus SARS-CoV-2 ini. Kemudian virus H1N1 yang menyebabkan pandemi tahun 2009, kalau Bapak Ibu sudah pernah masih ingat di saat 2009 kita menghadapi juga virus influenza yang H1N1 di mana penularannya juga cukup cepat. Tetapi alhamdulillah pada saat itu virus ini tidak menyebabkan pandemi seperti saat ini karena dia tidak menyebabkan kematian dan bisa langsung dia sembuh self-limiting disease. Kemudian kita mengetahui ada H7N9, namun H7N9 ini adalah virus yang ditularkan melalui zoonotic disease, sehingga harus ada perantara. Yang perlu kita menjadi perhatian kita adalah virus-virus yang ditularkan secara human to human. Nah, kita kemudian bisa mengetahui bahwa ini timeline bagaimana virus-virus penyebab pandemi virus-virus penyebab outbreak ya. Kita bisa mengetahui di mana virus itu ada yang zoonotic disease, ada yang human to human yang langsung menular antar manusia, ada yang menggunakan reservoir. Nah, seperti saat ini untuk reservoir kita mengetahui virus yang Ebola virus, dia reservoirnya ada kelelawar. Kemudian West Nile, reservoirnya adalah burung. Ini kita melihat bahwa sirkulasi pada virus-virus yang menyebabkan infeksi emerging sejak tahun 1937. Kemudian 1951 ada virus lain yaitu hantaan virus, di mana hantaan virus ini reservoirnya adalah tikus. Kemudian kita juga mengetahui adanya virus flu burung yang kita kenal saat ini ya, virus flu burung atau H5N1 itu sejak tahun 1980-an itu sudah ada. Tetapi yang menyebabkan kasus flu burung pada manusia itu baru ada tahun 2005 dan itu masih tetap zoonotic disease, yaitu menular dari unggas ke manusia. Ya, itu kemudian kita mengetahui ada MERS coronavirus yang kita
mengetahui bahwa virus ini penularannya ada di Arab Saudi misalnya. Nah, ini beberapa virus-virus yang menyebabkan penyakit-penyakit emerging dan juga satu lagi yang tidak kalah penting adalah pada saat ini adalah virus SARS-CoV-2. Ini virus coronavirus, di mana virus SARS-CoV-2 itu awalnya adalah dia diperkirakan zoonotic disease, di mana ada penularan dari animal reservoir adalah kelelawar. Tetapi kita mengetahui saat ini virus SARS-CoV-2 ini sudah menular secara human to human atau antar manusia dan penularannya melalui droplet sehingga sangat mudah sekali penyebarannya. Nah, sebelum adanya SARS-CoV-2 ini sebetulnya coronavirus itu juga ditemukan ada human coronavirus yaitu HCOV-NL63, HCOV-229E, HCOV-HKU1. Ini adalah virus corona yang menyebabkan infeksi atau kita sebutnya dalam istilah kesehatan adalah common cold ya. Nah, itu juga disebabkan oleh coronavirus yang bisa self-limiting, bisa sembuh dengan sendirinya karena ringan. Nah, yang menjadi penyebab sekarang adalah pandemi adalah SARS-CoV-2. Bagaimana virus SARS-CoV-2 ini? Coronavirus ini sebetulnya kita bukan hal baru ya di secara ilmu virologi. Virus coronavirus ini dia mengalami beberapa kali hal-hal yang menyebabkan emergency. Maksudnya adalah menyebabkan outbreak, tapi setelah itu dia menjadi virus yang sudah dikenali oleh respon imun sehingga menjadi virus yang bisa self-limiting disease. Jadi pada tahun ditemukan pertama kali pada tahun 1200 yaitu HCOV ya, human coronavirus, yang awalnya adalah merupakan zoonotic disease, di mana reservoirnya adalah bat atau kelelawar. Terus kemudian tahun 1700 virus ini mengalami mutasi dan kita temukan virus dengan kode 229E. Terus karena virus ini adalah virus RNA, di mana memang alamiah dari virus RNA itu adalah dia sangat mudah bermutasi. Dan sampai pada saat ini kita tahun 2000 ada virus coronavirus yaitu SARS-CoV ya, SARS-CoV yang pertama itu ditemukan di Cina juga, dan pada tahun 2002 ditemukan di Singapura, tapi tidak masuk. Alhamdulillah virus ini tidak masuk ke Indonesia. Kemudian MERS coronavirus juga tahun 2012, tapi sampai saat ini belum ditemukan adanya MERS coronavirus di Indonesia. Dan ini menjadi perhatian kita bersama bahwa pada tahun ini kita mengalami pandemi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Yaitu pada tahun 2019 tanggal 31 Desember di kota Wuhan dilaporkan adanya beberapa kasus yang gangguan pernafasan yang berat atau pneumonia dan dirawat di rumah sakit. Nah, ini kasus ini dirawat di rumah sakit di Cina pada tanggal 31 dan akhirnya setelah diteliti diketahui bahwa virus ini penyebabnya adalah novel coronavirus. Jadi bukan coronavirus yang selama ini sudah dikenal, sudah diketahui, tapi merupakan novel coronavirus, tapi masih satu famili dengan virus penyebab SARS dan MERS. Ya, itu akhirnya diketahui pada 9 Januari 2020. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2020, WHO melaporkan sudah terjadi penularan terbatas dari manusia ke manusia. Kemudian telah dikonfirmasi di sebagian besar kota Wuhan, Cina atau negara lainnya. Jadi ini sudah dilaporkan oleh WHO bahwa terjadi penularan terbatas manusia ke manusia. Akhirnya pada tanggal 30 Januari WHO menetapkan virus novel coronavirus ini sebagai public health emergency of international concern yang menjadi perhatian dunia atau perhatian global. Itu namanya masih kita sebutnya adalah novel coronavirus 2019. Kemudian
Terus tanggal 12 Februari 2020 WHO menetapkan namanya menjadi penyakitnya, nama penyakitnya disebut sebagai COVID-19. Virusnya disebut virus SARS-CoV-2. Ya, jadi penamaannya kalau misalnya Bapak dan Ibu membaca jurnal yang ditulis sebelum tanggal dipublish sebelum tanggal 12 Februari, mereka masih menyebutnya penyakit novel coronavirus 2019. Tetapi setelah tanggal 12 Februari, mereka menyebut penyakitnya adalah COVID-19 dan virus penyebabnya adalah SARS-CoV-2. Jadi ada perubahan nomenklatur daripada virusnya. Pada bulan tanggal 29 Februari 2020 sudah ada 53 negara yang melaporkan adanya COVID-19 dan sudah menjadi concern karena sangat penting untuk diketahui oleh secara global. Tanggal 2 Maret, jadi ini akhirnya Indonesia melaporkan pertama kalinya kasus confirm COVID-19 2 orang pada tanggal 2 Maret 2020 dan tepat pada hari ini kita 1 tahun virus SARS-CoV-2 ditemukan di Indonesia. Hari ini juga tanggal 2 Maret 2021. Jadi hari ini kita menemukan virus yang sama. WHO juga menetapkan virus ini sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Coronavirus sendiri adalah virus RNA, tadi sudah saya sampaikan, dan virus ini panjangnya sekitar 26-32 kilobase dan merupakan virus yang termasuk family atau keluarga daripada Coronaviridae. Dan virus corona ini yang punya kita yang saat ini SARS-CoV-2 termasuk dalam genus beta coronavirus ya, yang ini yang merah ya. Dia satu genus dengan SARS-CoV yang lama yang tahun 2000 dan juga satu genus dengan MERS coronavirus. Ini phylogenetic tree daripada SARS-CoV-2, artinya apa? Virus ini adalah kita melihat kekerabatan atau kedekatan daripada virus ini dengan virus-virus yang sudah ada bersirkulasi di dunia. Dan ini kita bisa melihat bahwa beta coronavirus coronavirus yang SARS-CoV-2 ini, Wuhan, adalah sebetulnya dekat sekali kerabatannya dengan bat dari kelelawar, tetapi bukan merupakan satu penularan yang berasal dari kelelawar. Dan ini perlu kita ketahui sampai saat ini di mana phylogenetic tree atau pohon kekerabatan ini terus perlu kita lihat untuk mengetahui sampai di mana perubahan-perubahan daripada virus SARS-CoV-2 ini. Nah, struktur daripada virus coronavirus ini adalah umumnya dia merupakan tonjolan-tonjolan ini yang ada di permukaan, itu adalah tonjolan atau tempat untuk melekat virus ini kepada reseptor yang ada di selnya manusia. Jadi ini yang di sel manusia, dia harusnya dia melekat pada sel yang ada di manusia dan umumnya reseptornya itu disebut reseptor yang ada di manusia ACE2. Ya, dia melekat di sana. Dan kalau untuk di virus disebutnya spike glycoprotein atau kita sering juga kalau di lab menyebutnya gen S. Nah, ini transmisi pada permukaan yang tidak bergerak, coronavirus bisa bertahan dan tetap infeksius 2 jam sampai 9 hari. Itu makanya kita harus selalu mencuci tangan karena kita tidak tahu apa yang sudah kita pegang di permukaan, apakah dia ada virus yang melekat di situ. Dan itu menjadi hal penting buat kita tetap menerapkan protokol kesehatan 3M. Kemudian ini reseptor selnya dan kemudian inaktivasi virus itu bisa dilakukan dengan etanol dan sodium hipochlorite. Apa itu sodium hipochlorite? Itu adalah pemutih yang Bapak Ibu sering sekali mengenal, ada yang disebut pemutih namanya Biclin. Nah, itu termasuk sodium hipochlorite.
Keberlangsungan hidupnya juga bisa dilihat di sini bahwa untuk di udara pada suhu di 10 sampai 15 derajat bisa bertahan selama 4 jam, tapi pada suhu di udara 25 derajat dia hanya bisa bertahan 2 sampai 3 menit saja virusnya. Ya, kalau percikan itu bisa bertahan 24 jam. Tetapi kalau di lendir nasal kalau di suhu 56 derajat Celcius hanya bertahan 30 menit. Jadi sebetulnya virus ini mudah sekali mati dia kalau suhunya itu pada suhu yang tidak optimal untuk pertumbuhan virusnya. Kemudian untuk alkohol itu dia bisa mati kurang dari 5 menit. Jadi kita upayakan pada saat penyemprotan itu dia harus terpapar dulu dengan alkoholnya baru kita lap kembali. Nah, kemudian untuk pemeriksaan diagnosis SARS-CoV-2 saat ini dengan menggunakan NAAT. NAAT itu adalah Nucleic Acid Amplification Test, yaitu RT-PCR, LAMP, dan juga TCM. Kemudian rapid test antigen, dan juga rapid test antibody, serta kultur. Untuk rapid test antigen, untuk rapid test antigen itu mulai bisa dideteksi pada hari pertama setelah onset sampai hari ke-5 atau 7 maksimal. Tetapi kalau RT-PCR atau NAAT kita sebutnya Nucleic Acid Amplification, RT-PCR, LAMP maupun TCM itu sudah bisa dideteksi pada beberapa hari sebelum dia menimbulkan gejala. Atau bisa juga sesudah gejala dia sampai minggu kedua dia masih bisa terdeteksi kalau menggunakan PCR karena dia sampai saat ini gold standarnya adalah dengan pemeriksaan PCR. Nah, hati-hati sekali yang disebut rapid test antibody. Rapid test antibody adalah untuk melihat respon imun. Jadi melihat antibody yang sudah terbentuk akibat masuknya antigen ke dalam tubuh. Jadi antibody itu baru timbul 2 minggu pada setelah infeksi di sini yang garis putus-putus ini antibody ya. Nah ini baru timbul setelah orang tersebut terinfeksi dan ini hati-hati sekali pada saat penggunaan daripada alat-alat diagnostik ini. Dan yang terakhir adalah kultur virus. Kultur virus adalah ditumbuhkannya virus ke dalam suatu medium. Yang medium itu adalah sel, di mana reseptornya adalah sesuai untuk pertumbuhan daripada virus SARS-CoV-2. Dan untuk melakukan kultur virus harus dilakukan di laboratorium dengan fasilitas BSL-3. Dan ini struktur daripada SARS-CoV-2 dan target gen untuk deteksi. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah PCR, apa sih yang PCR? Yang dideteksi adalah gen-gen ini yang dideteksi. Jadi ada beberapa gen yang menjadi target daripada deteksi yang digunakan untuk deteksi PCR. Dan gen target ini bisa sepanjang virus ini karena virus ini adalah linier ya. Jadi bisa beberapa gen yang dideteksi, bisa RDRP, bisa gen S, bisa gen ORF1A, gen E dan gen N. Kemudian kalau impact vaksin dalam kesehatan dan sosial ekonomi, kita mengetahui bahwa vaksin itu sangat penting untuk mencegah seseorang sakit atau bisa mencegah supaya penyakitnya tidak berat. Dan ini menjadi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi di mana kita semua mengetahui bahwa kesehatan itu penting sekali untuk apabila kita ingin menggerakkan ekonomi. Jadi apabila seperti saat ini banyak yang dilakukan pembatasan itu akan sangat mempengaruhi ekonomi. Dengan adanya vaksin, kita harapkan kesehatan daripada setiap orang menjadi lebih baik, di mana penularan akan terbatasi dengan adanya orang-orang yang sudah divaksinasi, di mana sudah timbul antibodi yang melindungi dirinya dari infeksi yang masuk ke dalam dirinya.
ataupun mengurangi beratnya sakit yang akan misalnya dia terinfeksi. Dan bagaimana vaksin itu bekerja? Jadi nanti kita mengetahui bahwa adanya kekebalan individu dan juga ada kekebalan populasi, di mana kita sering mendengar kekebalan populasi itu adalah herd immunity, di mana kenapa kita penting sekali adanya mengetahui atau mendapatkan herd immunity atau kekebalan populasi, karena kita mengetahui dari gambaran ini apabila satu orang terinfeksi atau dua orang terinfeksi di mana di lingkungan sekitarnya belum terinfeksi, tapi orang sehat tapi belum terinfeksi, tapi tidak punya antibody, not immunized, berarti tidak mempunyai pertahanan untuk virus ini, maka gampang sekali virus ini menyebar di populasi tersebut, ya, menjadikan semuanya terinfeksi. Jadi ini ada dua orang yang kita simulasikan dengan dua orang yang terinfeksi yang berwarna merah. Dan kemudian apabila hanya sedikit yang sudah mendapatkan imunisasi, itu tetap terjadi penularan di populasi, tetap tinggi penularan di populasi. Yang kita harapkan adalah sangat banyak orang yang sudah divaksinasi, sekitar 80%, 70-80%, orang sudah mempunyai kekebalan, sehingga bila terjadi ada orang yang terinfeksi di kelompok tersebut, menyebabkan infeksi bisa terlokalisir karena sudah banyaknya orang yang mempunyai antibodi. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa bahwa beberapa jenis vaksin yang saat ini sudah ada dan sedang juga dikembangkan, yaitu vaksin yang Sinovac ini adalah inactivated vaksin. Ya, di mana virusnya itu dimatikan, ya, virus utuh tapi dimatikan. Kemudian ada juga virus yang saat ini dikembangkan adalah rekombinan daripada protein spike yang tadi tonjolan, rekombinan daripada protein yang tonjolan tadi, itu Novavax. Kemudian ada juga yang AstraZeneca. AstraZeneca dia menggunakan vektor yang dimasukkan ke dalam protein spike-nya dimasukkan ke dalam satu media sehingga dia menjadikan replikasi daripada vektor. Kemudian itu yang disebut itu jenis vaksin untuk AstraZeneca. Kemudian untuk jenis vaksin Moderna dan Pfizer ini adalah RNA vaksin. Jadi macam-macam vaksin yang sedang dikembangkan saat ini. Kemudian untuk kemajuan dan kemandirian bangsa, kita juga ada pengembangan vaksin di Indonesia adalah vaksin merah putih, di mana vaksin ini dikembangkan oleh 7 platform pengembangan vaksin merah putih. Ada beberapa institusi yang mengembangkannya, yaitu Lembaga Eijkman, LIPI, kemudian UGM, UI, UNER. Ini mengembangkan beberapa jenis platform vaksin untuk vaksin merah putih, di mana kita berusaha agar pengembangan ini bisa berhasil dan menjadikan suatu kemajuan dan kemandirian bangsa. Dan ini pengembangan vaksin di Indonesia, kita juga berharap dengan pengembangan vaksin ini, pemenuhan kebutuhan vaksin di masyarakat bisa cukup, kemudian terjadi percepatan pemulihan ekonomi, dan juga bisa memanfaatkan virus-virus COVID-19 yang bersirkulasi di Indonesia. Dan ini pengembangan vaksin merah putih, di mana ada 7 platform yang berbeda-beda, semuanya kita coba kembangkan, dan nanti akan kita mengetahui mana yang paling baik untuk menimbulkan antibodi. Sekarang ini kita juga selain itu penting mengetahui apakah itu adanya mutasi dan vaksin. Virus RNA berubah lebih cepat daripada virus DNA, dan mutasi merupakan mekanisme virus untuk bertahan hidup. Artinya, dia selalu akan bermutasi untuk menghindari sistem imun atau antibodi. Dia selalu, karena virus ini mudah sekali bermutasi. Kemudian dia berusaha untuk bisa menginfeksi sel lain. Tadinya memang hanya misalnya antar hewan, tapi dia berusaha untuk bisa menyeberang ke sel yang lain seperti menjadi zoonotic disease.
Kemudian mutasi ini tidak selalu menyebabkan masalah apabila lokasi mutasinya bukan di tempat yang reseptor binding site atau reseptor yang untuk berikatan dengan sel. Nah, kalau mutasinya di tempat yang apa namanya di tempat yang krusial, maka dia akan mempengaruhi untuk macam-macam, deteksi bisa terganggu, kemudian respon imun bisa terganggu dan lain sebagainya. Saat ini ada mutasi atau menjadi varian of concern, yaitu UK varian B117 dan Afrika Selatan varian yang 501V2. Dan sampai saat ini vaksin yang tersedia masih dapat bekerja terhadap strain virus yang ada. Ini bagaimana mau kita monitoring mutasi virus, yaitu kita saat ini melakukan surveillance genom SARS-CoV-2 dengan menggunakan metode whole genome sequencing. Ya, untuk memberikan informasi selain mutasi, juga informasi bagaimana transmisi asal daripada virus dan hubungan dengan klinis atau pada kasus-kasus yang berat. Nah, ini filodinamika virus SARS-CoV-2 di Indonesia. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu kalau berkenan untuk berkunjung kepada web kami https://www.litbang.kemkes.go.id. Kita bisa melihat filodinamik daripada virus pandemik COVID-19 di Indonesia. Dan saat ini sudah ada 637 laboratorium pemeriksa COVID di seluruh Indonesia. Mungkin ini saat ini kalau Bapak Ibu berkunjung ke web kami, saat ini sudah bertambah menjadi hampir 680 laboratorium yang melakukan pemeriksaan COVID-19 di Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan adanya kekuatan seperti ini, Indonesia bisa cepat mengatasi COVID-19 di pandemi COVID-19 di Indonesia. Ini sumber-sumber yang saya ambil yang menjadikan bahan presentasi saya pada siang hari ini. Mungkin Bapak Ibu berkenan untuk berkunjung atau melihat, membaca langsung dari sumber-sumber yang kami ambil untuk presentasi pada siang hari ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pengucapan dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.